Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecilia Kristantiasianta dengan NIM 142241286. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronalia Rahma dengan NIM terakhir 058. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Wada Anissa dengan 3 NIM terakhir 036. Perkenalkan, nama saya Felia Marhama dengan 3 NIM akhir 122. Perkenalkan, nama saya Bunga Fitria dengan 3 NIM akhir 116. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya perusahaan tahu apakah suatu investasi itu bakal untung atau malah jadi rugi? Nah, di video kali ini, kelompok C bakal bahas hal itu lewat studi kasus Akseleran, salah satu platform pendanaan yang lagi naik daun nih. Nah, di sini kita juga bakal kenalan dengan 3 metode penting buat mengukur kelayakan investasi. Ada payback period, NPV, dan juga IRR. Siap? Yuk kita mulai dan lihat gimana angka-angka ini bantu perusahaan bikin keputusan investasi yang cerdas. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai platform Akseleran. Jadi, di sini Akseleran merupakan salah satu platform peer-to-peer lending yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, platform ini mempertemukan investor dengan pelaku usaha kecil menengah atau UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha. Melalui Akseleran, investor ini bisa menyalurkan dananya mulai hanya dari Rp100.000 dengan imbal hasil rata-rata per tahun sekitar 9,5 hingga 10,5%. Selain itu, sistem di Akseleran ini bersifat digital dan transparan, di mana setiap peminjam sudah memiliki peringkat resiko atau credit scoring yang membantu investor untuk menilai tingkat keamanan investasinya. Dalam tugas ini, kami melakukan analisis kelayakan investasi di Akseleran dengan menggunakan 3 metode, yaitu payback period, net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR. Baik, pada bagian ini kami melakukan analisis kelayakan investasi yang dilakukan melalui platform Akseleran. Analisis ini disusun dengan beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama modal awal sebesar 10 juta dengan jangka waktu investasi selama 10 tahun. Yang kedua, tingkat suku bunga atau imbal hasil tahunan sebesar 10% dan juga tingkat diskonto sebesar 8%. Pendapatan yang diterima investor berasal dari pembayaran cicilan oleh borrower yang dilakukan secara berkala selama periode investasi. Untuk mengetahui besarnya cicilan tetap yang akan diterima oleh investor setiap tahunnya, digunakan rumus anuitas tetap sebagai yang tertera pada slide. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, diperoleh nilai anuitas tahunan sebesar Rp1.629.449. Nilai ini menggambarkan besarnya arus kas masuk tahunan atau cash inflow yang diterima oleh investor selama masa investasi berlangsung. Selanjutnya, data arus kas ini akan dijadikan suatu dasar dalam menghitung 3 indikator utama penilaian investasi, yakni yang pertama adalah payback period untuk melihat seberapa cepat modal kembali, yang kedua adalah net present value atau NPV untuk melihat apakah investasi akan memberikan nilai tambah positif, dan juga yang terakhir adalah internal rate of return atau IRR untuk mengukur tingkat pengembalian dari investasi tersebut. Pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan payback period untuk investasi di platform Akseleran. Nah, langkah pertama kita lihat dari tabel arus kas, di mana setiap tahun investor itu menerima cicilan sebesar Rp1.627.449. Nah, selama 6 tahun pertama, jumlah penerimaan ini belum cukup untuk menutup modal awal sebesar 10 juta. Di akhir tahun ke-6 masih ada sisa modal yang belum kembali sebesar Rp235.306. Untuk mengetahui waktu pengembalian yang lebih tepat, digunakan rumus interpolasi di antara tahun ke-6 dan tahun ke-7, yaitu sisa modal dibagi dengan arus kas tahun berikutnya, atau sekitar Rp235.306 dibagi dengan Rp1.392.143, yang hasilnya sekitar 0,14 tahun. Nah, jadi payback period itu totalnya adalah 6 ditambah 0,14 atau sekitar 6,1 tahun. Artinya modal investor akan kembali di antara tahun ke-6 dan tahun ke-7. Nah, setelah di titik itu, cicilan berikutnya sudah menjadi keuntungan bersih bagi investor. Nah, dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa investasi di Akseleran itu tergolong efisien dan layak karena modal dapat kembali sebelum masa investasi berakhir di tahun yang ke-10.
Berdasarkan hasil perhitungan metode payback period, investasi melalui platform akseleran membutuhkan waktu sekitar 6 tahun 1 bulan untuk mengembalikan modal awalnya sebesar 10 juta. Namun, meskipun metode ini bisa menunjukkan seberapa cepat modal kembali, metode payback period belum memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money. Karena itu, untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat, kami melanjutkan analisis kami menggunakan dua metode lain, yaitu Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Dari tabel di samping, bisa dilihat bahwa investasi awal sebesar 10 juta menghasilkan arus kas masuk sebesar Rp1.627.449 setiap tahunnya selama 10 tahun. Setiap arus kas kemudian didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar 8% untuk menghitung nilai sekarangnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk adalah Rp10.912.348, sehingga NPV-nya sebesar Rp912.348 yang didapat dari selisih antara total present value dengan investasi awal. Karena nilai NPV ini positif, artinya nilai kini dari penerimaannya kas lebih besar daripada biaya investasinya. Dengan kata lain, investasi ini menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp912.348 setelah memperhitungkan faktor nilai waktu uang. Secara finansial, kondisi ini dapat menandakan bahwa investasi di akseleran layak untuk dijalankan karena tidak hanya mampu untuk menutup modal awal, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi investor. Dan semakin besar nilai NPV positif yang diperoleh, maka akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Selanjutnya pada bagian ini kami menampilkan hasil perhitungan Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan tingkat pengembalian internal dari suatu proyek investasi, yaitu tingkat suku bunga yang membuat nilai Net Present Value atau NPV sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai IRR sebesar 10%. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan tingkat diskonto yang digunakan dalam analisis, yaitu sebanyak 8%. Karena nilai IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto, hal ini menunjukkan bahwa proyek investasi layak untuk dijalankan. Secara finansial, kondisi ini menggambarkan bahwa proyek mampu memberikan imbal hasil atau return yang lebih besar daripada tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan. Dengan kata lain, proyek ini menguntungkan bagi investor karena dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang cukup baik. Semakin besar selisih antara IRR dengan tingkat diskonto, maka semakin tinggi pula margin keuntungan yang bisa diperoleh dari investasi tersebut. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa risiko yang mungkin dihadapi oleh investor di masa depan, khususnya dalam konteks investasi melalui platform seperti akseleran. Jadi, ada 4 risiko utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada risiko arus kas dan keterlambatan pembayaran atau payback period. Jadi, risiko ini muncul ketika borrower atau pihak peminjam mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan, bahkan bisa sampai gagal bayar. Nah, karena sistem akseleran ini bergantung pada kelancaran arus kas dari borrower, keterlambatan ini bisa memperpanjang periode pengembalian modal yang sudah diproyeksikan di awal. Sehingga kalau misalkan hal ini terjadi, investor bisa kehilangan sebagian dari pokok investasinya atau keuntungan yang diharapkan, sehingga tingkat pengembalian aktual menjadi lebih rendah dari perkiraan. Lalu yang selanjutnya ada risiko ketidaksesuaian nilai sekarang atau NPV. Jadi, risiko ini berkaitan dengan perubahan suku bunga acuan nasional atau inflasi. Misalnya, kalau suku Bank Indonesia naik atau inflasi meningkat tajam, maka nilai real dari hasil investasi ini bisa menurun. Selain itu, kenaikan suku bunga juga bisa memengaruhi kemampuan bayar borrower karena biaya pinjaman itu jadinya lebih tinggi. Sehingga kalau misalkan banyak borrower kesulitan membayar, maka nilai investasi para investor itu juga bisa ikut turun. Terus yang ketiga, ada risiko perubahan tingkat pengembalian atau IRR. Jadi risiko ini terjadi ketika hasil investasi yang diterima investor tidak sesuai dengan tingkat pengembalian yang diproyeksikan. Misalnya, jika di awal diperkirakan 10% IRR, tapi kenyataannya bisa lebih rendah karena berbagai faktor seperti keterlambatan pembayaran, penurunan kualitas pinjaman, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kalau misalkan borrower mengalami kesulitan keuangan, arus kas yang diterima investor itu bisa lebih berkurang atau tertunda, dan hal ini menurunkan tingkat pengembalian aktual.
Lalu yang terakhir ada risiko platform dan faktor eksternal. Nah, risiko terakhir ini berasal dari faktor teknologi dan eksternal. Karena seluruh proses investasi itu dilakukan secara digital, gangguan sistem seperti server down, kesalahan aplikasi, atau serangan cyber bisa memengaruhi kelancaran transaksi dan keamanan data. Selain itu, perubahan regulasi dari OJK atau kebijakan ekonomi makro juga bisa berdampak pada operasional platform maupun kemampuan bayar borrower. Jadi, meskipun investasi di platform seperti Akseleran memberikan peluang imbal hasil yang menarik, investor tetap harus memahami dan mempertimbangkan risiko-risiko ini agar bisa mengambil keputusan yang bijak di masa depan. Oke, yang terakhir adalah mitigasi risiko investasi di Akseleran. Meskipun hasil analisis menunjukkan bahwa investasi melalui platform Akseleran layak secara finansial dengan payback period selama 6,1 tahun, NPV sebesar 912.348 dan IRR sebesar 10%, yaitu tetap terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi agar hasil investasi sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Mitigasi risiko berikut disusun berdasarkan 3 indikator utama tersebut. Yang pertama, ada risiko arus kas dan keterlambatan pembayaran. Ini untuk payback period. Nah, keterlambatan atau gagal bayar oleh borrower dapat memperpanjang waktu pengembalian modal atau payback period dari proyeksi 6,1 tahun menjadi lebih lama. Hal ini menghambat perputaran modal investor dan menurunkan likuiditas. Mitigasinya ada 4. Yang pertama, diversifikasi portofolio ke beberapa borrower dengan peringkat risiko berbeda. Yang kedua, pilih borrower dengan kredit scoring tinggi, A atau B. Yang ketiga, gunakan fitur proteksi akseleran atau asuransi kredit atau protection fund. Yang keempat, pantau arus kas aktual tiap bulan dan lakukan reinvestasi ke pinjaman baru. Yang kedua, adalah risiko ketidaksesuaian nilai sekarang. Ini untuk NPV. Jika inflasi atau suku bunga acuan BI rate naik, nilai real pengembalian 10% per tahun akan menurun. Akibatnya, NPV positif sebesar 912.348 dapat berkurang bahkan menjadi negatif karena nilai waktu uang atau time value of money berubah. Untuk mitigasinya juga ada 4. Yang pertama adalah sesuaikan tingkat diskonto dengan kondisi ekonomi aktual. Yang kedua, investasi bertahap atau laddering dalam beberapa tenor. Yang ketiga, gunakan strategi reinvestasi hasil bunga ke proyek baru dengan suku bunga yang lebih tinggi. Yang keempat, pantau inflasi tahunan dan sesuaikan ekspektasi keuntungan. Yang ketiga adalah risiko perubahan tingkat pengembalian atau IRR. Tingkat pengembalian aktual atau IRR aktual bisa turun dari proyeksi 10% jika borrower menunggak, gagal bayar, atau kondisi ekonominya menurun. Hal ini menurunkan efisiensi investasi dan juga profit margin. Untuk mitigasinya ada 4. Yang pertama, evaluasi IRR secara periodik atau per semester. Yang kedua, gunakan portofolio campuran antara risiko rendah dan juga sedang. Yang ketiga, pertimbangkan reinvestasi ke proyek dengan IRR lebih tinggi. Dan yang keempat, gunakan data historis performa borrower atau default rate collectibilitas. Yang keempat, ada risiko platform dan faktor eksternal. Gangguan sistem digital akseleran, serangan cyber, perubahan regulasi OJK, atau kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kelancaran investasi dan pembayaran. Untuk mitigasinya ada 5. Yang pertama, pastikan keamanan akun dan data pribadi. Gunakan autentikasi 2 faktor. Yang kedua, ikuti pembaruan regulasi OJK dan kebijakan fintech terbaru. Yang ketiga, simpan bukti transaksi digital dan pantau laporan keuangan resmi Akseleran. Yang keempat, diversifikasi antar platform fintech, tidak hanya di Akseleran saja. Dan yang kelima, gunakan kanal komunikasi resmi Akseleran jika terjadi kendala teknis. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok C tentang arus kas investasi dan pendanaan perusahaan lewat studi kasus Akseleran. Dengan 3 metode, payback, NPV, dan IRR, kita bisa tahu apakah suatu investasi itu layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.